Bab 516, Papan Prestasi Pertempuran. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Awan merah membumbung di udara, membuat Fang Yuan merasakan panas yang membakar. Fang Yuan duduk bersila di atas tikar dengan mata terpejam, pikirannya menahan awan api itu. Sudah waktunya, dia menghitung waktu dalam hati dan perlahan membuka matanya, setelah itu dia mengeluarkan tong anggur. Tong anggur itu berisi cairan biru tua, memancarkan cahaya seperti pantulan bulan di laut. Turun, Fang Yuan berbicara dengan lembut dan awan api di udara perlahan turun, mengalir sepenuhnya ke dalam tong anggur. Untuk sesaat, kontak api dan air serta penggabungannya menghasilkan asap hitam tebal. Asap hitam dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Fang Yuan bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri seolah-olah dia berada di malam yang gelap. Dengan perubahan pikirannya, tong anggur itu tiba-tiba mengeluarkan daya tarik yang sepenuhnya menyerap semua asap hitam dalam beberapa tarikan napas. Ruangan itu kembali terang dengan rasa manis yang samar-samar tersisa di udara. Fang Yuan berulang kali menjentikkan jarinya, melemparkan cacing gu satu persatu ke dalam tong anggur. Tong anggur terus bergetar selama 2-3 menit sebelum akhirnya tenang. Fang Yuan menatap ke dalam tong anggur dan hanya melihat lumpur hitam di dalamnya. Cacing-cacing gu yang telah dilemparkannya ke dalam telah sepenuhnya menyatu, membentuk produk setengah jadi yang tersembunyi di tengah lumpur hitam. Bangkit, Fang Yuan dengan hati-hati menuangkan esensi purbanya. Permukaan lumpur hitam itu pecah dan tunas tipis dan halus tumbuh darinya. Tunas halus itu berwarna hijau mengilap dan tumbuh dengan cepat, sudah tumbuh menjadi pohon muda kecil dalam sekejap. Pohon muda itu tumbuh lebih tebal dengan kecepatan yang terlihat, perlahan tumbuh ke atas. Sebaliknya, lumpur hitam di tong anggur dengan cepat berkurang. Ketika lumpur hitam berkurang menjadi 80%, pohon kecil itu berhenti tumbuh. Mahkota pohon telah terbentuk menjadi bentuk yang rapat, seperti kepalan tangan hijau yang terkepal. Buka, Fang Yuan berteriak pelan dan secara bersamaan menuangkan sejumlah besar esensi purba ke dalam pohon. Kepalan tangan hijau itu perlahan terbuka, memperlihatkan cacing gu di telapak tangannya. Gu ini memiliki tubuh oval panjang dengan karapas berwarna coklat tua. Sebuah tanduk megah berada di kepalanya, yang membuatnya tampak tebal dan kuat. Ia memiliki 4 pasang kaki yang panjang dan kuat dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik yang mengilap. Sekali melihatnya saja sudah cukup bagi siapapun untuk mengetahui bahwa ia bukanlah Gu biasa. Jejak kegembiraan melintas di mata Fang Yuan. Gu ini adalah Gu yang telah berusaha sekuat tenaga yang telah gagal ia capai 3 kali sebelumnya. Akhirnya berhasil pada percobaan keempat ini. Fang Yuan mengamati dengan saksama, memeriksa perbedaan sebelum dan sesudah penyempurnaan. Gu All Out Effort peringkat 3 hanya memiliki 3 pasang kaki dan karena berasal dari perbatasan selatan, ia menerima pembatasan wilayah dan ditekan ke peringkat 2. Gu All Out Effort peringkat 4 memiliki 4 pasang kaki dan ukurannya lebih besar, lebih dari 2 kali lebih besar dari rekannya di peringkat 3. Dan karena disempurnakan di dataran utara, ia menjadi Gu dataran utara dan tidak mengalami penekanan, sehingga mengeluarkan aura peringkat 4 yang asli. Dengan Gu peringkat 4 ini, kekuatan pertempuran jalur kekuatanku sebagian besar segera pulih. Aku harus membuat persiapan untuk resep peringkat 5. Untungnya, aku sekarang memiliki tanah yang diberkati dan dapat terhubung ke surga kuning harta karun, dan juga memiliki beberapa koneksi dengan tanah yang diberkati Langya. Ada harapan untuk mendapatkan resep. Peringkat 5 Gu All Out Effort. Fang Yuan menyimpan Gu All Out Effort baru ini ke dalam lubangnya dan membersihkan ruangan sekali sebelum keluar dari Gu rumah kadal besar. Di luar ada pemandangan yang cerah dan indah. Sejumlah besar Master Gu bergerak maju mundur di antara tenda-tenda yang tak terhitung jumlahnya, bergegas untuk mengurus urusan mereka masing-masing. Beberapa akan memasok kam untuk ditukar dengan cacing Gu, beberapa kembali setelah membersihkan medan perang dan beberapa membangun struktur pertahanan. 8 hari telah berlalu sejak pertempuran besar dengan pasukan aliansi Dongfang. Dalam 8 hari ini, pasukan suku Hei menjaga kesabarannya, membersihkan medan perang setiap hari, membuat rincian manfaat pertempuran dan menyembuhkan yang terluka. Urusan serius dan beragam ini menyebabkan para petinggi pasukan menjadi sangat sibuk. Segunung dokumen telah menumpuk di meja Hei Loulan. Pria licik itu diberi tanggung jawab yang berat dan sangat sibuk sehingga dia tidak tidur selama 3 hari 3 malam, dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Masing-masing pemimpin suku juga sangat sibuk, bergegas untuk memperjuangkan keuntungan bagi suku mereka masing-masing.
Sebagai orang yang memegang posisi teratas, mereka tentu memiliki tugas dan tanggung jawab mereka sendiri. Dalam kurun waktu ini, Ge Guang juga mencari Fang Yuan beberapa kali, berharap Fang Yuan akan keluar untuk mendapatkan keuntungan bagi suku Ge, tetapi Fang Yuan mengabaikan dan menolak menemuinya, hanya berkonsentrasi dalam berkultivasi. Selama ini, mereka tampak bebas dan tidak terkekang seperti para Master Gu jalur iblis itu. Sebagian besar, mereka tidak menerima implikasi apapun dan hanya menjaga diri mereka sendiri, selain memeriksa apakah pahala pertempuran mereka tidak digelapkan, mereka menyembuhkan luka-luka mereka atau menggunakan pahala pertempuran untuk ditukar dengan cacing Gu baru, secara aktif mempersiapkan perang. Kemampuan pengobatan di dunia ini jauh di atas yang ada di bumi. Di bumi, anggota tubuh yang diamputasi berarti menjadi cacat. Jika jari-jari terputus, jari-jari tersebut perlu diawetkan dan ditransplantasikan dalam jangka waktu tertentu. Dan transplantasi ini memiliki kemungkinan gagal. Namun di dunia ini, bahkan jika anggota tubuh seseorang terputus sepenuhnya, mereka dapat langsung tumbuh di bawah pengaruh penyembuhan cacing Gu. Pada dasarnya, selama Master Gu tidak mengalami cedera yang menyusahkan, mereka dapat disembuhkan. Jadi, meskipun hanya dalam waktu singkat 8 hari telah berlalu, jumlah yang terluka di pasukan suku Hei telah berkurang 80%, di antaranya sebagian besar telah pulih kemampuan untuk bertarung. Saat seseorang mendekati kamp pasokan, mereka akan menemukan aliran orang yang lebih besar. Selama hari-hari ini, sejumlah besar Master Gu datang ke sini untuk menukarkan jasa pertempuran mereka dengan barang-barang. Kamp pasokan menjadi tempat tersibuk di seluruh kamp. Mereka membuka 15 tenda besar berjajar dengan setiap tenda menempati setidaknya 3,25 hektar, dan lebih dari 1.000 Master Gu bekerja untuk melayani orang-orang. Namun demikian, kamp perbekalan penuh sesak dengan orang-orang dan setiap tenda penuh sesak dan berisik. Bawahan memberi salam kepada Tuan Raja Serigala, silakan datang ke sini Tuan. Ketika Fang Yuan tiba di kamp perbekalan, seorang guru Gu wanita profesional menuntunnya ke sebuah rumah Gu dengan senyum di wajahnya. Selama ada organisasi, akan ada hierarki, tingkat atas dan bawah, dan juga perbedaan perlakuan. Fang Yuan termasuk lapisan atas di seluruh pasukan dan perlakuan yang diterimanya tentu saja akan berbeda dari orang biasa. Tuan Raja Serigala Perkasa, Anda adalah yang pertama dalam daftar prestasi pertempuran dalam. Pertempuran ini, guru Gu wanita muda dan cantik itu menyerahkan sebuah gulungan kepada Fang Yuan dengan ekspresi memuja. Fang Yuan dengan lembut menarik kedua ujung gulungan itu dan melihat Chang San Yin di bagian paling awal. Di belakang namanya terdapat jumlah prestasi pertempuran, yang merupakan serangkaian angka yang ditulis dalam bahasa Dataran Utara, yang menunjukkan lebih dari 100.000 karakter. Fang Yuan hanya melihatnya sekilas. Di dunia ini, prestasi pertempuran mudah dihitung. Karena ada sejumlah besar cacing Gu yang dapat memantau atau menangkap gambar. Dalam setiap pertempuran besar, setiap suku akan menggunakan cacing Gu dalam jumlah besar untuk merekam seluruh proses pertempuran. Selain tujuan menghitung manfaat pertempuran, yang lebih penting adalah untuk mengasimilasi pengalaman, mengumpulkan informasi, menyelidiki detail sebenarnya dari musuh, dan memahami kekurangan pihak sendiri. Selain itu, banyak Master Gu juga akan menggunakan cacing Gu mereka sendiri untuk merekam pertempuran mereka sendiri. Dengan semua detail dan gambar dari setiap sudut ini, manfaat pertempuran akan dihitung berulang-ulang untuk memverifikasi statistik yang benar. Fang Yuan membuka gulungan itu lebih jauh, di bawah namanya ada Hei Loulan. Nilai pertempurannya lebih dari 80.000. Hei Loulan bertarung dan menjatuhkan Dong Fang Yuliang yang merupakan ahli terkuat di pihak musuh. Pada saat yang sama, dia membunuh Wei Xin, S. Wanming dan Wan San yang berada di bawah kombinasi jiwa tiga hati. Menyingkirkan kelompok binatang campuran, ini adalah kontribusi pertempuran yang sangat besar. Di bawah Hei Loulan ada iblis air Hao Jiliu, pemimpin suku Wang, Pan Ping dan seterusnya dengan puluhan ribu sebagai nilai pertempuran mereka. Saat Fang Yuan melangkah lebih jauh ke bawah, nilai pertempuran menjadi semakin sedikit. Setelah 10 teratas, nilai pertempuran turun menjadi lebih dari 9.000. Setelah 20 teratas, nilai pertempuran turun menjadi sekitar 7 hingga 8.000. Gulungan itu mencatat 106 orang secara keseluruhan, dengan sebagian besar memiliki sekitar 3.000 nilai pertempuran. Jelas gulungan ini adalah daftar peraih nilai pertempuran tertinggi. Daftar nilai pertempuran lengkap didirikan di 15 tenda besar dan sebesar tembok pertahanan,
dengan sejumlah besar Gu Swimot digunakan di atasnya. Dengan demikian, karakter pada permukaan daftar besar akan berkedip dari waktu ke waktu, menunjukkan perubahan dalam prestasi pertempuran. Statistik prestasi pertempuran telah dimulai sejak saat pertempuran dimulai, dan akan terus dipertahankan. Beberapa Master Gu akan menukar prestasi pertempuran mereka dengan cacing Gu, sehingga prestasi pertempuran mereka akan turun. Sebaliknya, prestasi pertempuran beberapa Master Gu akan terus meningkat. Terutama Master Gu penyembuh, mereka akan memperoleh keuntungan yang cukup besar setelah perang. Fang Yuan meletakkan gulungan itu ke samping. Master Gu perempuan itu telah mengamati ekspresinya dan pada saat ini, dia menyerahkan cacing Gu. Cacing Gu ini tampak seperti kepik dengan karapas persegi, tapi menonjol sementara bagian tengahnya cekung seperti bingkai jendela. Ini adalah Gu jendela timur peringkat 4, Gu jalur informasi, yang digunakan untuk menyimpan informasi. Sebelumnya di tanah terberkati Langya, ketika Fang Yuan meminta informasi tentang bangunan 88 yang sejati, roh tanah Langya telah memberinya Gu jendela timur. Fang Yuan mengambil Gu jendela timur dan memegangnya di tangannya, menuangkan esensi purba ke dalamnya. Gu jendela timur memancarkan cahaya, dan sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Fang Yuan. Ada sejumlah besar barang termasuk cacing Gu dari setiap jalur, binatang buas, tumbuhan, batu purba, manusia varian, resep Gu, dan sebagainya. Barang-barang ini disiapkan oleh semua suku, dan menurut aturan, sebagai pemimpin aliansi, suku Hei mengajukan jumlah barang maksimum, tidak kurang dari setengah dari semua barang ini. Segera, Fang Yuan menemukan banyak hal yang ingin dibelinya dari barang-barang ini. Meskipun Fang Yuan dapat terhubung ke harta karun surga kuning melalui Little Hu Immortal, transaksi di harta karun surga kuning adalah transaksi antara sekte dan klan besar, yang menggunakan batu esensi abadi sebagai mata uang. Itu tidak cocok untuk keadaan Fang Yuan saat ini. Pada saat yang sama ada juga kekuatan misterius yang diwakili oleh Pak Tua Yanxi yang menginginkan Gu perjalanan abadi tetap milik Fang Yuan. Jika Fang Yuan ingin membeli Gu peringkat 5 untuk meningkatkan kekuatannya, ia perlu membeli cacing Gu dataran utara. Jika ia melakukannya, itu pasti akan memberikan bukti penting bagi Gu abadi jalur kebijaksanaan ini. Dengan demikian, kam pasokan jauh lebih cocok untuk Fang Yuan saat ini daripada harta karun surga kuning. Di antara cacing Gu jalur kekuatanku, Gu upaya habis-habisan telah dinaikkan ke peringkat 4 dan telah beradaptasi dengan dataran utara. Tetapi aku masih memiliki Gu Qi kekuatan peringkat 3, Bunga Tusita, Gu Tetua Purba, Gu Kemandirian serta Gu Kekuatan Pahit peringkat 4, Gu Kekuatan Pengeluaran dan Gu Tabrakan Pengisian. Semua Gu ini berasal dari perbatasan selatan dan berada di bawah penindasan wilayah di dataran utara. Untuk menghilangkan penindasan di wilayah itu, aku perlu meningkatkan Gu ini ke peringkat yang lebih tinggi di dataran utara. Namun, untuk melakukannya, itu berarti investasi yang terlalu besar. Ada kemungkinan kegagalan dalam penyempurnaan Gu. Meskipun Fang Yuan memiliki keterampilan tingkat master dalam jalur penyempurnaan, dia tidak terbebas dari kemungkinan ini. Gu tingkat 4 yang dia sempurnakan dengan usaha keras telah gagal beberapa kali sebelum berhasil. Penyempurnaan Gu bayi yang memuatkan gagal lebih dari 10 kali, tetapi tetap tidak berhasil pada akhirnya. Semakin tinggi peringkat Gu, semakin tinggi kemungkinan gagal dalam penyempurnaan. Ini terutama berlaku untuk Gu tingkat 5 karena itu sangat menantang dan sulit untuk disempurnakan, dengan kemungkinan keberhasilan biasanya kurang dari 1 dalam 1000 bab 517 mantel jiwa yang mengintai. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Meningkatkan kekuatan pahit Gu, menghabiskan kekuatan Gu, dan mengisi daya Gu yang hancur ke peringkat 5 adalah proyek besar. Fang Yuan perlu menggunakan sejumlah besar material dan cacing Gu. Jadi, seringkali hanya Dewa Gu yang memiliki tanah yang diberkati yang memiliki modal untuk mengumpulkan satu set lengkap Gu peringkat 5. Sangat sulit bagi manusia untuk menanggung harga seperti itu. Jadi, di dunia manusia, banyak Master Gu peringkat 5 bahkan tidak memiliki satu pun Gu peringkat 5. Hanya orang-orang seperti Hei Loulan dan Dong Fang Yuliang yang mendapat dukungan dari kekuatan besar di belakang mereka yang memiliki 1 atau 2 Gu peringkat 5. Dalam informasi yang diberikan oleh Gu Jendela Timur, hanya ada Gu peringkat 5 jalur gelap yang dapat ditukar dengan pahala pertempuran. Gu jalur perbudakanku berasal dari Chang Sanyin, hampir semuanya peringkat 4 dan akan sangat sulit untuk menaikkannya ke peringkat 5 dalam waktu singkat. Jadi,
Aku perlu berkonsentrasi mengumpulkan resep Gu, untuk berjaga-jaga. Sedangkan untuk jalur kekuatan Gu milikku, itu berasal dari perbatasan selatan, daripada menyempurnakannya, mungkin lebih baik melakukan pembelian langsung. Bagaimanapun, Gu ini bukanlah Gu vital milikku, jadi jika penyempurnaan gagal, mereka akan musnah. Dan jika aku ingin menyempurnakannya lagi, aku harus mengumpulkannya lagi. Rencana Fang Yuan sama dengan pilihan yang dibuat oleh banyak master Gu wilayah asing dengan bijaksana di masa-masa sulit yang akan datang di masa depan. Dia membuat pilihannya, hanya ada satu Gu peringkat 5 di antara barang-barang itu, tetapi ada banyak Gu peringkat 4 termasuk Gu kekuatan pahit, bunga tusita, dan Gu tetua purba. Tetapi tidak ada Gu tabrakan pengisian daya. Fang Yuan hanya dapat memilih pilihan terbaik berikutnya dan memilih dua pasang Gu pengisian horizontal peringkat 3 dan Gu tabrakan vertikal, berniat untuk menggabungkannya sendiri. Gu kemandirian adalah pasangan yang sempurna untuk master Gu jalur kekuatan, dan Gu yang langka saat itu. Dalam daftar barang-barang suku Hei yang sangat banyak, ada satu Gu kemandirian, tetapi sayangnya itu hanya di peringkat 2, bahkan lebih rendah dari milik Fang Yuan. Gu kemandirian peringkat 3 dapat mencapai harga 45.000 batu purba yang sesuai dengan 4.500 pahala pertempuran. Harga Gu kemandirian peringkat 4 dapat dibandingkan dengan Gu peringkat 5, dan memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk muncul dalam daftar pertukaran. Fang Yuan merenung dan membeli Gu kemandirian tingkat 2 ini juga. Jika benar-benar tidak ada cara lain, ia hanya bisa mencoba untuk menyempurnakannya. Jika Gu kemandirian seperti ini, maka tidak perlu lagi menyebutkan Gu Qi kekuatan. Gu Qi kekuatan sudah punah di pasar manusia, dan Gu Qi kekuatan Fang Yuan diperoleh dengan menyempurnakan ulang Gu atmosfer tingkat 4. Namun, Gu atmosfer adalah peringkat 4, dan bukan Gu arus utama, dan juga sangat langka. Jika Fang Yuan ingin memperoleh Gu Qi kekuatan, ia hanya dapat menggunakan Gu atmosfer dataran utara dan memurnikannya kembali menjadi Gu Qi kekuatan peringkat 3. Ia memiliki kultivasi peringkat 5 sekarang, Gu Qi kekuatan peringkat 3 tidak cocok untuknya lagi, bantuan Gu peringkat 3 kepadanya sekarang sangat kecil. Karena tidak ada Gu yang mengeluarkan kekuatan, biarlah. Bagaimanapun, Gu ini digunakan untuk membatasi jalur kekuatan dan memiliki sedikit aplikasi. Jika aku tidak memiliki Gu Qi kekuatan, itu akan benar-benar menyedihkan. Aku akan kekurangan metode serangan jarak jauh dan berakhir dalam kesulitan yang paling umum dari Master Gu jalur kekuatan zaman sekarang. Gu Qi kekuatan mungkin tidak diperlakukan sebagai Gu inti, tetapi itu sangat penting bagi Master Gu jalur kekuatan. Jadi, untuk saat ini, aku hanya bisa mencoba mengumpulkan resep Gu Qi kekuatan tingkat 4 dan tingkat 5. Jalur Qi sudah punah, surga harta karun kuning memilikinya, tetapi harganya pasti tinggi. Mungkin harapan terbesarku ada di tanah terberkati Langya. Namun, roh tanah Langya tidak mudah dihadapi. Aku harus membayar harga yang sangat mahal jika ingin mendapatkan resepnya. Tepat ketika Fang Yuan merasa jengkel dengan masalah ini, tiba-tiba dia tersadar. Salah. Pikirannya sedikit tersentak. Meskipun jalur kekuatanku tidak memiliki metode serangan jarak jauh, jalur perbudakanku dapat menggantikannya. Situasiku tidak lagi sama sekarang. Aku memiliki dua celah. Aku mengolah jalur perbudakan dan kekuatan. Keduanya dapat saling melengkapi. Pandangan Fang Yuan tiba-tiba menjadi jernih. Meskipun dia adalah seseorang yang telah terlahir kembali dan sangat teliti, tidak dapat dihindari bahwa dia juga memiliki waktu untuk berpikir secara kebiasaan. Dia hanya memiliki satu celah di kehidupan sebelumnya dan meskipun dia telah menyentuh jalur lain, itu sebagian besar terjadi setelah dia menjadi Dewa Gu. Namun sekarang, dia sudah mengolah dua jalur sebagai manusia biasa. Penguasa Gu jalur perbudakan paling takut memenggal taktik pemimpin, aku bisa menggunakan jalur kekuatan untuk bertahan. Sebaliknya, kelemahan jalur kekuatan bisa diisi dengan menggunakan jalur perbudakan. Gu Qi kekuatan, tidak perlu. Karena dia mengolah dua jalur, masalah yang mengganggu penguasa Gu jalur kekuatan ini mudah diselesaikan. Setelah ini, Fang Yuan menggunakan pahala pertempurannya untuk menukar banyak Gu jalur ruang angkasa dan sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu. Gu jalur ruang angkasa dan bahan-bahan ini adalah persiapan untuk memasuki lembah Luopo nanti. Tifing Heaven Demon Venerable telah menyegel lembah Luopo saat itu. Jika seseorang ingin masuk, metode normal tidak akan berhasil, seseorang harus memiliki Gu pintu terbuka peringkat 5.
Gu pintu terbuka bisa membiarkan orang-orang yang ditakdirkan memasuki lembah Luopo. Namun, untuk menutup lorong tersebut, diperlukan penyempurnaan gu pintu tertutup tingkat 5, untuk mencegah lorong tersebut terbuka dan orang lain masuk. Raja Serigala benar-benar menukar begitu banyak gu jalur kekuatan dan gu jalur ruang, dan ada juga sejumlah besar bahan penyempurnaan gu. Barang-barang yang ingin ditukar Fang Yuan, menyebabkan Master Gu wanita ini terkejut dalam hati. Menukar gu jalur kekuatan masih masuk akal, lagi pula jalur kekuatan mungkin menurun tetapi mengonsumsi lebih sedikit esensi purba. Jika esensi purba hampir habis, itu bisa bertindak sebagai dukungan terakhir Master Gu. Jadi, di dataran utara tempat pertempuran sering terjadi, hampir semua Master Gu membudidayakan beberapa gu jalur kekuatan. Tetapi apa yang akan dilakukan Raja Serigala dengan gu jalur ruang ini? Mungkin dia ingin menggunakan gu jalur ruang untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimanapun, Master Gu jalur perbudakan seringkali dibatasi oleh taktik pemenggalan kepala pemimpin. Ada juga sejumlah besar bahan penyempurnaan gu, apakah Raja Serigala tertarik pada jalur penyempurnaan? Atau mungkin dia sedang meneliti jalur perbudakan yang sama sekali baru. Gu Master wanita itu penuh dengan keraguan tetapi tidak mengungkapkannya. Dia sangat menyadari bahwa menanyakan rahasia-rahasia ini dengan gegabah merupakan pelanggaran yang sangat besar bagi Gu Master. Karena itu, dia tidak menunjukkan rasa ingin tahu apapun di wajahnya, hanya berkonsentrasi pada penanganan pertukaran ini. Fang Yuan segera melihat nilai pertempurannya berkurang lebih dari setengah dalam daftar pertempuran, langsung jatuh dari posisi pertama. Tuan Raja Serigala, barang-barang yang Anda tukarkan ini akan dikirimkan kepada Anda satu persatu hari ini dan akan dikirimkan sepenuhnya sebelum fajar. Gu Master wanita itu memberitahu dengan suara lembut. Fang Yuan mengangguk dan baru saja akan pergi ketika Gu Master wanita ini berkata dengan suara rendah, Tuan Raja Serigala, harap tunggu sebentar. Ini adalah resep Gu yang sangat cocok untuk Anda, pemimpin suku Tuan secara khusus meminta saya untuk menyimpannya untuk Anda. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Tidak perlu menebak, Gu Master wanita di hadapannya pastilah Gu Master suku Hei. Di tempat yang penting seperti kamp perbekalan, Hei Loulan hanya bisa merasa tenang jika ia menempatkan anak buahnya di dalam. Mendengarkan perkataan Master Gu wanita itu, Fang Yuan menyadari bahwa ini adalah niat baik Hei Loulan terhadapnya. Kemungkinan besar itu karena Hei Xiuyi membelot saat menghadapi bahaya, dan Fang Yuan membiarkan masa lalu berlalu, jadi Hei Loulan diam-diam membalasnya. Fang Yuan langsung merasa tertarik dan setelah memahami detailnya, ia menemukan bahwa resep Gu ini benar-benar sangat cocok untuknya. Ini adalah resep Gu untuk Gu lapisan jiwa yang mengintai. Gu lapisan jiwa yang mengintai hanya memiliki satu kemampuan, yaitu untuk menutupi fluktuasi jiwa. Sebelumnya, Fang Yuan bersembunyi di sudut medan perang dan harus memobilisasi kelompok serigala tanpa dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencegah ketahuan. Namun dengan Gu ini, ia dapat sepenuhnya menutupi fluktuasi jiwanya dan memobilisasi kelompok serigala dengan seluruh kekuatannya sambil bersembunyi. Resep Gu ini naik dari peringkat 1 hingga peringkat 5, sehingga harganya sangat tinggi. Fang Yuan menggunakan semua sisa pahala pertempurannya dan nyaris tidak mendapatkannya. Ia membaca sekilas resep Gu itu sekali dan melihat bahwa kesulitan dalam menyempurnakan Gu ini tidaklah tinggi, tetapi ada sejumlah besar prosedur penyempurnaan. Selain itu, biaya yang terlibat tidaklah rendah, terutama satu prosedur di antaranya memerlukan sejumlah besar kulit binatang buas segar sebagai bahan penyempurnaan Gu. Ketua suku sendiri telah berkata bahwa jika Raja Serigala merasa penyempurnaan Gu terlalu rumit, Anda dapat meminta Master Gu jalur penyempurnaan untuk melakukannya. Anda hanya perlu membayar jasa pertempuran yang setara kepada mereka. Jika Raja Serigala tidak memiliki jasa pertempuran yang cukup, Anda dapat meminjam 500.000. Master Gu wanita itu menyarankan dengan tepat waktu. Batu purba adalah mata uang selama masa normal. Namun selama pertempuran, karena Master Gu menggunakan sejumlah besar batu purba untuk memulihkan esensi purba mereka, menyempurnakan Gu baru, dan sebagainya, batu purba menjadi langka. Pada saat-saat seperti itu, jasa pertempuran sering digunakan sebagai mata uang. Ini tidak hanya di dataran utara, tetapi juga di perbatasan selatan dan wilayah lainnya. Meminjam jasa pertempuran tentu saja bukan perlakuan yang diberikan kepada orang biasa. Namun, Fang Yuan adalah kekuatan pertempuran yang penting karena ia dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seluruh pasukan suku Hei sendirian,
sehingga He Loulan dengan senang hati secara aktif mempromosikan tindakan seperti itu secara diam-diam. Fang Yuan mengangguk dan meminjam 500.000 jasa pertempuran di tempat. Dengan ini, nilai pertempurannya menjadi negatif, jatuh ke posisi terakhir dalam daftar nilai pertempuran yang besar. Para Master Gu yang melihat pemandangan ini di 15 tenda besar berseru kaget. Dalam daftar nilai pertempuran yang sangat besar yang sebesar tembok pertahanan, negatif 500.000 yang ditulis dengan warna merah tua sangat mempesona. Dari awal hingga akhir, perbedaan yang begitu besar menyebabkan orang-orang sangat terkejut. Diskusi yang riuh meningkat sebelum berangsur-angsur mereda. Kekuatan dan status Raja Serigala membuat mereka tanpa sadar menerima kenyataan ini. Segera setelah itu, beberapa tugas yang datang dari Raja Serigala menyebabkan diskusi yang tenang kembali berubah menjadi keributan. Tugasnya adalah menangkap serigala, mengumpulkan jiwa, mengupas kulit serigala dan mengolahnya, bersama dengan sejumlah besar tugas penyempurnaan Gu, setelah selesai, dapat memberi mereka banyak pahala pertempuran. Tugas-tugas ini dengan cepat membangkitkan antusiasme semua orang. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yuan terus berkultivasi, berkonsentrasi terutama pada jalur kekuatan. Karena Gu kulit serigala giok kura-kura, tubuhnya dapat menahan lebih banyak kekuatan. Beberapa hari kemudian, jalur kekuatan Fang Yuan menembus penghalang kekuatan 100 Jun, dan dia telah berturut-turut menerima 10.000 Gu mantel jiwa mengintai peringkat 1. Tetapi untuk mendorong ke peringkat 5, jumlah ini masih jauh dari cukup. Pasukan suku Hei beristirahat dan mengatur ulang selama seminggu lagi sebelum mendirikan kemah dan maju ke arah garis pertahanan suku Dongfang. Pertempuran dimulai sekali lagi. Dongfang Yuliang mengandalkan tembok pertahanan yang tinggi dan kokoh untuk bertahan dengan ketat, dan bersama dengan rencana cerdas yang berulang, dia mampu mendorong pertempuran hingga batasnya, menyebabkan masalah besar bagi suku Hei. Tetapi masih sangat sulit baginya untuk menebus celah besar yang diciptakan oleh pertempuran pertama. 5 garis pertahanan yang dibangun pasukan Dongfang berhasil ditembus oleh suku Hei secara berturut-turut. Pada akhirnya, pasukan Dongfang berhasil mundur ke garis pertahanan terakhir, di wilayah tengah Chaofu, dan dikepung dengan kuat oleh suku Hei. Dongfang Yuliang, kau dikepung, kekalahanmu sudah ditentukan. Orang bijak tunduk pada takdir, selama kau menyerah, posisi penasihat militer utama pasukanku akan tetap menjadi milikmu. He Loulan berdiri tegak di atas badak berkepala duanya, suaranya bergema di seluruh medan perang bab 518 terkenal. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Menghadapi tawaran penyerahan diri He Loulan, Dongfang Yuliang terdiam. Dia berdiri di dinding, menatap pasukan musuh yang hitam, angin meniup rambutnya dan pakaiannya berkibar ringan di udara. Dia mendesah pelan. Meskipun dia memiliki banyak rencana brilian dan selalu memegang inisiatif dengan ramalannya, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar, pada akhirnya, mereka mencapai tahap ini. Jalan kebijaksanaan tidaklah tak terkalahkan. Sepanjang sejarah, ada sejumlah besar jalan dan gaya Gu Master, bahkan jalan Qi dan jalan kekuatan yang dominan pada suatu titik waktu, tidak berhasil menyebabkan jalan lain punah, menjadi satu-satunya jalan di dunia Gu Master. Setiap jalan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Terutama ketika jalan Gu Master didirikan atas dasar sumber daya. Seiring waktu berubah, dan lingkungan berubah, ketika sumber daya yang dibutuhkan Gu Master untuk berkultivasi berkurang, vitalitas jalan tertentu akan menurun. Setiap Gu Master yang akrab dengan sejarah akan tahu bahwa di sepanjang sungai waktu yang panjang, banyak sekali jalan yang terkubur. Ngomong-ngomong, jalan kebijaksanaan telah populer sejak zaman dahulu kala, hingga hari ini. Meskipun jumlahnya selalu sedikit, jalan yang mapan seperti itu sudah bisa dikatakan independen. Di dunia ini, tidak ada jalan yang tak terkalahkan, hanya Gu Master yang tak terkalahkan. Tetapi untuk benar-benar tak terkalahkan, hanya ada 10 dalam sejarah. Dongfang Yuliang hanyalah seorang Gu Master jalur kebijaksanaan peringkat 5, meskipun ia berada di puncak alam fana, ia jauh dari kata tak terkalahkan. Meskipun ia memiliki jurus pamungkas ciptaannya sendiri, Seven Starlight, pengeluaran esensi purba dari jurus itu terlalu besar, jurus itu tidak dapat dipertahankan. Melawan kekuatan besar seperti suku Hei, ia sudah merasa sangat kuat dan kalah jumlah. Jika aku adalah seorang Master Gu jalur perbudakan, mungkin ada peluang untuk menyelamatkannya. Namun, bahkan jalur perbudakan perlu khawatir tentang taktik memenggal kepala pemimpin.
Bahkan Raja Serigala Chang San Yin tidak berani keluar sendirian, memimpin serigala-serigalanya untuk meninggalkan pasukan utama. Jadi, hanya dengan naik ke Gua Abadi seseorang dapat memerintah di atas dunia fana. Dongfang Yuliang mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, Iblis Air Hao Jiliu maju untuk bertarung. Iblis Angin, keluar dan mati. Dia meneriakkan nama musuhnya. Iblis Angin sangat marah, menggeram, Hao Jiliu, jangan sombong. Mengatakan demikian, dia melompat dari dinding pertahanan, mengaktifkan gunya saat berada di udara, saat dua bilah angin berdaun 4 terbentuk, melesat keluar. Yang bisa kau gunakan hanyalah trik lama. Iblis air tertawa, tidak menghindar saat dia menyerang langsung. Bunyi dentuman, iblis air dan iblis angin telah bertarung selama puluhan ronde, mereka sangat akrab satu sama lain, jadi, saat mereka bertarung, pertarungan mencapai klimaks. Pedang angin dan peluru, air beterbangan di kedua sisi, bertabrakan di udara saat meledak. Serangan iblis angin tajam dan terfokus pada penetrasi dan layang-layang, sementara iblis air terlibat dalam serangan frontal, mengalahkan musuh. Keduanya adalah karakter mapan, sekarang setelah mereka bertarung satu sama lain, mereka menunjukkan kekuatan besar karena pertempuran tidak dapat diputuskan dengan mudah. Master Gu dari kedua pasukan memusatkan perhatian mereka pada kedua orang ini. Kekuatan Master Gu peringkat 4 sudah diketahui oleh semua orang, tetapi sekarang, itu masih membuat mereka merasa takut dan gentar. Setelah beberapa saat, iblis air secara bertahap menang. Kondisi iblis angin tidak baik, ada saat-saat di mana kekuatan Master Gu berfluktuasi. Seperti sekarang, kesimpulannya sudah diputuskan, dikelilingi oleh suku Hei, prajurit suku Dongfang memiliki moral yang rendah, iblis angin juga terpengaruh. Melihat lawannya yang kekuatannya setara ditekan oleh dirinya sendiri, iblis air berteriak kegirangan saat ia menyerang dengan lebih ganas. Jenderal itu adalah keberanian para prajurit, melihat ini, moral pasukan suku Hei melonjak, saat pasukan aliansi Dongfang tenggelam dalam keheningan di dinding pertahanan. Di tenda utama, Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat ia mengirim ahli peringkat 4 lainnya ke medan perang. Dongfang Yuliang mengirim seseorang untuk menghadapinya. Namun pertempuran antara kedua Master Gu ini tidak sehebat pertempuran antara iblis. Tidak hanya keributannya lebih kecil, mereka bahkan berbicara di tengah pertempuran, berbicara tentang masa leluhur mereka dan pernikahan aliansi mereka. Ekspresi Dongfang Yuliang menjadi lebih buruk saat senyum Hei Loulan semakin dalam. Pasukan aliansi Dongfang memiliki moral yang rendah, pasukan telah kehilangan rasa memiliki. Semua pasukan dalam aliansi mulai menemukan jalan keluar dari kesulitan mereka. Moral pasukan suku Hei tinggi, semua ahli peringkat 4 meminta untuk bertempur. Hei Loulan tertawa saat ia menyetujui semua permintaan mereka. Dengan cepat, di hadapan kedua pasukan, 12 cincin pertempuran dibuat. Saya Pan Ping, siapa yang akan melawan saya? Pan Ping memancarkan aura yang ganas saat ia menjadi orang ke-13 yang memasuki medan perang setelah mendapat izin dari Hei Loulan. Dongfang Yuliang terdiam. Saat ini, sebagian besar ahli peringkat 4 di bawahnya telah tewas. Banyak ahli yang khawatir akan masa kini dan masa depan, mereka tidak lagi mengerahkan seluruh kemampuan mereka, tetapi malah menyembunyikan kekuatan mereka. Meskipun ketika aliansi terbentuk, semua pemimpin dan ahli menggunakan busur racun Gu, isi sumpah itu tidak ketat, ada banyak celah yang dapat dieksploitasi. Sebagai pemimpin aliansi, meskipun mereka ingin mengikat suku-suku besar dengan mereka, pasukan lain bukanlah orang bodoh. Dengan demikian, isi sumpah racun telah diwariskan selama beberapa generasi, yang dibuat melalui banyak perjanjian kolektif. Saat Pan Ping meminta pertempuran, Dongfang Yuliang mendapati bahwa dia belum memiliki siapapun untuk dipanggil. Dia memikirkannya sebelum mengirim perintah. Apa? Pemimpin aliansi Dongfang memerintahkan ayahku untuk berperang. Dikam di belakang tembok pertahanan, Tang Fang melihat utusan ini dan ekspresinya berubah jelek, matanya hampir menyemburkan api. Dalam pertempuran sebelumnya, untuk melindungi anggota sukunya, pemimpin suku Tang diserang oleh dua Master Gu suku Hei dan menderita luka parah. Setelah itu, dia terbaring di tempat tidur, dia bahkan belum pulih sekarang. Ini perintah dari pemimpin aliansi. Apakah kau mencoba menentangnya? Aku tahu pemimpin sukumu terluka dan terbaring di tempat tidur. Namun, ada begitu banyak pemimpin suku yang terbaring di tempat tidur. Setelah menerima perintah dari pemimpin aliansi, bukankah mereka juga ikut serta?
Ucapan utusan itu kaku saat dia menatap Tang Fang dengan jijik. Kau, Tang Fang sangat marah, berteriak, mereka berpura-pura terluka, ayahku benar-benar terluka parah. Baiklah, nak, cukup. Sebagai pemimpin suku Tang, aku harus ikut serta dalam pertempuran ini. Pada saat ini, pemimpin suku Tang yang pucat itu berjalan keluar. Asal kau mematuhi perintah. Utusan suku Dongfang mendengus saat dia berjalan pergi. Tapi ayah, tubuhmu. Tang Fang sangat khawatir. Tidak masalah. Pemimpin suku Tang menepuk bahu putranya, aku telah memulihkan diri akhir-akhir ini, lukaku sebagian besar sudah sembuh. Pertempuran hari ini mungkin yang terakhir. Jika aku tidak ikut serta, itu akan merugikan suku kita, dan reputasi kita. Tang Fang menggertakkan giginya, kalau begitu, kau harus berhati-hati, ayah. Kakak masih bersama mereka. Kalau ada kesempatan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Pemimpin suku Tang mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari tenda. Dia tiba di dinding pertahanan dan bertemu Dongfang Yuliang, sebelum pergi ke medan perang dan memulai pertempuran dengan Pan Ping. Tang Fang berdiri di tepi dinding, menatap ayahnya. Pemimpin suku muda, kita akan baik-baik saja. Meskipun pemimpin suku masih memiliki racun di dalam dirinya, pertempuran hari ini berbeda. Semua orang tidak akan bertarung habis-habisan. Seorang tetua suku Tang menghibur. Tang Fang melihat ayahnya bertarung dengan Pan Ping, tanpa mengerahkan seluruh tenaganya, dan kekhawatiran di hatinya pun sirna. Tetapi pada saat ini, Pan Ping tiba-tiba muncul dan menghunus pedang di pinggangnya. Semua orang melihat cahaya putih terang melintas dengan cepat. Saat berikutnya, pemimpin suku Tang dipenggal. Ayah! Tang Fang tertegun sebelum berteriak kesakitan. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, kedua belah pihak terkejut selama beberapa saat sebelum mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pemimpin suku Tang, Tang Yu, telah kukalahkan Pan Ping. Mata Pan Ping bersinar dengan cahaya haus darah saat dia mengangkat kepala pemimpin suku Tang dan berteriak. Penglihatan Tang Fang menjadi gelap saat dia pingsan di tempat. Apa itu? Aku hanya melihat kilatan cahaya, itu terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku ingin tahu gu atau jurus pembunuh apa yang digunakan Pan Ping. Pan Ping membunuh seorang ahli yang setingkat dengannya, dia mendapatkan ketenaran besar karena bahkan Fang Yuan yang sedang beristirahat membuka matanya sedikit untuk meliriknya. Dataran utara sangat luas, itu adalah tanah pertempuran. Perang dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya menciptakan banyak ahli. Para ahli ini mungkin memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui yang telah mereka sembunyikan selamanya. Meskipun Pan Ping adalah seorang Gu Master peringkat 4, reputasinya tidak terlalu tinggi, di antara para Gu Master peringkat 4, dia tidak menonjol. Namun setelah pertempuran ini, dia menjadi terkenal dengan menginjak mayat pemimpin suku Tang. Ekspresi Pan Ping bersinar seperti bunga saat dia kembali sebagai pemenang. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, memerintahkan anak buahnya untuk membawa cangkir anggurnya dan memberikan anggur yang lezat itu kepada Pan Ping sebagai hadiah. Terima kasih Tuan Pemimpin Aliansi atas hadiahnya. Pan Ping berdiri di tenda utama, meminum anggur dalam sekali teguk, tatapannya penuh dengan antisipasi karena ekspresinya yang bersemangat. Dia mendapatkan gu ini secara tidak sengaja. Suatu ketika, ada pasar yang didirikan oleh beberapa suku, dia melihat pedang ini dan menganggapnya indah, jadi dia membelinya karena tertarik. Namun, saat dia sedang bermain-main dengannya, dia menemukan rahasia di pedang. Pada bilah pedang ini, ada cahaya dingin. Cahaya dingin ini sebenarnya adalah cacing gu yang misterius. Pan Ping menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya menyempurnakan gu ini. Meskipun dia tidak tahu nama gu ini telah mengeksekusi banyak musuh kuat untuknya. Gu ini memiliki serangan yang sangat tajam. Dia memiliki harapan besar untuk kontes istana kekaisaran ini. Awalnya, selama pertempuran pertama suku Hei dan pasukan Dongfang, dia meminta untuk menjadi yang pertama bertempur. Saat itu, dia berencana menggunakan gu ini untuk membunuh musuh yang kuat, dan segera mendapatkan ketenaran. Namun, Tang Miaoming memanggil Raja Serigala Chang San Yin dan menantangnya, hal itu menghalangi rencananya. Yang lebih buruk adalah, Fang Yuan tidak mengikuti norma, dia menyerang secara langsung dan melewatkan tantangan, yang secara langsung menyebabkan perang antara kedua belah pihak. Kesempatan yang dicari Pan Ping pun sirna begitu saja. Meskipun ada pertempuran kemudian, itu bukanlah lingkungan yang diharapkan Pan Ping. Namun, pertempuran hari ini adalah kesempatan besar,
pemimpin suku Tang, Tang Yu, adalah tokoh mapan. Setelah pertempuran ini, statusku akan naik dan aku akan menjadi jenderal nomor 1 suku Hei. Bagaimanapun, iblis air Hao Jiliu memiliki reputasi yang lebih besar, tetapi ia belum mengalahkan iblis angin. Sedangkan Raja Serigala Chang San Yin, ia adalah Master Gu jalur perbudakan, tidak ada gunanya bersaing dengannya. Pan Ping melihat sekeliling, merasakan bahwa tatapan semua orang ke arahnya telah berubah, kebahagiaan di hatinya bangkit kembali. Ini adalah perasaan sebagai orang hebat. Hehe, suatu hari, aku, Pan Ping, akan membuat namaku bergema di seluruh dataran utara. Ia berteriak dalam hatinya. Bab 519, hanya sebuah permainan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tanah yang diberkati Niu. Sebuah jalan setapak berlapis batu giok yang panjang menuntun jalan di sepanjang permukaan danau menuju sebuah paviliun. Di luar paviliun, ada hujan ringan dan angin yang menenangkan. Berbeda dari dunia luar, hujan di sini turun dari bawah ke atas. Nama Niu 1, berasal dari sini. Setelah wanita abadi Gutan Biya, ada tamu baru di tanah yang diberkati. Junior Hei Bai memberi hormat kepada senior Dong Fang. Orang yang datang tampak seperti pria parubaya biasa, tetapi dia adalah seorang abadi Gu peringkat 6 sejati. Sudah 70 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Saat itu, Anda masih menjadi pemimpin suku Hei, selangkah lagi untuk memasuki istana kekaisaran. Hei Bai berdiri di bangku batu, membungkuk sedikit, saya malu, saat itu saya sangat didukung oleh suku saya, tetapi saya kalah dengan satu gerakan dan suku Liu muncul sebagai pemenang. Hehehe, Dong Fang Chang Fan tertawa, benar sekali, pemimpin suku Liu saat itu, Liu Yifeng, memiliki bakat yang tak tertandingi, dia adalah seorang jenius yang hampir tidak terlihat dalam 100 tahun. Senior memiliki ingatan yang baik, junior penuh dengan kekaguman. Dong Fang Chang Fan menggelengkan kepalanya, kami para Master Gu jalur kebijaksanaan akan selalu mengumpulkan setiap informasi yang bisa kami dapatkan untuk membuat kesimpulan. Meskipun Liu Yifeng sangat berbakat, dia gagal saat menyerbu ke alam Gu Immortal. Di antara orang-orang dari generasi itu, orang yang tetap berdiri di akhir adalah Anda, yang dikenal sebagai manusia batu suku Hei. Senior terlalu baik, junior ini beruntung. Tidak perlu merendahkan diri, menjadi seorang Gu Immortal sama sulitnya dengan naik ke surga, dari 10.000 Master Gu peringkat 5, bahkan tidak ada satu pun yang mungkin berhasil. Sejujurnya, saya telah mengamati banyak junior tahun ini, dan sekarang harapan saya ada pada anak ini. Dong Fang Chang Fan menunjuk. Dengan jari telunjuk kanannya, dan asap berwarna-warni mengepul dari bangku batu, mencerminkan situasi pertempuran waktu nyata di dataran utara, Cao Fu. Secara kebetulan, kedua dewa Gu itu melihat Pan Ping mengayunkan pedangnya saat memenggal kepala pemimpin suku Tang. Hei Bai mengerutkan kening, sedikit tersentak, ini menarik. Jika aku tidak salah lihat, ini adalah Gu pedang tunggal. Gu pedang tunggal itu unik, setelah diaktifkan, ia dapat mengabaikan semua pertahanan dengan level yang sama. Ini diciptakan oleh Gu Immortal Pedang Iblis, ia memiliki bentuk yang aneh, hanya kilatan cahaya pedang, dan harus disimpan di pedang. Gu ini memakan pedang sebagai makanan, dan pedang yang ditempatinya akan secara bertahap menyusut dan berubah menjadi debu. Dong Fang Chang Fan mengangguk, benar sekali, Gu bilah tunggal paling banyak dapat mencapai peringkat 6. Saat itu, Blade Demon menggunakan Gu bilah tunggal peringkat 6 untuk bertahan, tidak ada yang berani mempermainkannya. Namun akhirnya, ia kalah dari Butterfly Sword Immortal. Blade Demon tewas dalam pertempuran, dan tanahnya yang terberkati dikonsumsi oleh Butterfly Sword Immortal. Resep Gu bilah tunggal tidak diwariskan, tetapi sekarang masih banyak Gu bilah tunggal di alam fana. Ini diberikan ketika Blade Demon menyamar sebagai manusia fana dan menjelajahi dunia saat itu. Tampaknya pemuda yang beruntung ini memperoleh salah satu hadiah dari Blade Demon saat itu. Senior bijak, saya telah belajar banyak hari ini. Hei Bai berkata dengan kagum. Dong Fang Chang Fan adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang terkenal di dataran utara. Ia memiliki hasil pertempuran yang gemilang sepanjang hidupnya. Banyak Gu Immortal menderita karena rencananya. Ketika ia lahir, suku Dong Fang sudah menurun seperti matahari terbenam. Ketika dia menjadi seorang Gu Immortal, dia seorang diri mendukung mereka saat dia membuat banyak rencana melawan musuh-musuhnya. Dia memiliki metode yang hebat dan akhirnya menyebabkan suku Dong Fang bangkit kembali.
Dia adalah Gu Immortal peringkat 7, kekuatan besar di dataran utara tidak diragukan lagi, dan pilar dukungan bagi suku Dongfang. Tapi sekarang, masa hidupnya telah berakhir, dia ingin meninggalkan warisannya. Di masa lalu, Dongfang Changfan memiliki harapan yang tinggi, dan banyak yang tidak memenuhi persyaratannya. Sekarang, Dongfang Yuliang mungkin tidak memenuhi semua harapannya, tetapi dia adalah kandidat terbaik dari semuanya. Gu masa hidup sulit ditemukan, bahkan untuk suku Dongfang yang merupakan suku super, salah satu kekuatan terbesar di dataran utara. Tentu saja, sebagian alasannya adalah bahwa Gu Immortal jalur lurus diam-diam berkolusi untuk membatasi penjualan Gu masa hidup kepada Dongfang Changfan. Demikian pula, Gu Immortal Iblis yang ditipu oleh Dongfang Changfan membencinya sampai ke tulang. Dongfang Changfan bersekongkol melawan banyak orang, tetapi di akhir hidupnya, ia dikeroyok secara kolektif oleh musuh-musuhnya. Ia jelas tentang hal ini, ia telah menyinggung terlalu banyak Dewa Gu. Bahkan jalan yang benar tidak ingin melihatnya hidup lebih lama. Hei Bai mengerti, pertemuan dengan Dongfang Changfan ini akan menjadi saat terakhir ia bisa melihat Dewa Gu legendaris ini di dataran utara. Asap pelangi di bangku batu menunjukkan situasi pertempuran dengan sempurna, menunjukkannya kepada mereka tanpa ada yang kurang jelas. Pasukan Dongfang, meskipun sudah lebih lemah dalam hal kekuatan, masuk ke dalam situasi yang lebih buruk setelah pemimpin suku Tang dibunuh oleh Pan Ping. Akhirnya, Dongfang Yuliang menantang Hei Loulan, memasuki pertempuran sendiri. Ia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung demi sedikit kesempatan dan harapan. Namun akhirnya, ia tidak dapat muncul sebagai pemenang karena ia dan Hei Loulan berakhir dengan hasil seri. Ketika malam tiba, Hei Loulan memerintahkan serangan kolektif. Pada malam hari, serigala malam melonjak dalam kekuatan pertempuran. Gelombang serigala datang gelombang demi gelombang, di bawah manipulasi Fang Yuan, mereka menerobos garis pertahanan terakhir pasukan Dongfang. Pasukan Dongfang memiliki moral yang rendah dan pasukannya tidak bersatu, meskipun Dongfang Yuliang membuat banyak persiapan, garis pertahanan hanya bertahan selama 7 menit sebelum diruntuhkan. Tak berdaya, Dongfang Yuliang hanya bisa menyerah. Pada titik ini, pertempuran suku Hei dan suku Dongfang berakhir, karena dendam pribadi Hei Loulan dan Dongfang Yuliang berakhir dengan kemenangan Hei Loulan. Pemuda ini, Dongfang Yuliang, memiliki sedikit kekurangan, kecuali bahwa ia terlalu peduli pada saudara perempuannya. Untuk melindungi keselamatannya, ia menempatkan sebagian pasukan di belakang untuk melindungi saudara perempuannya. Dengan demikian, pasukan Dongfang menjadi jauh lebih lemah daripada suku Hei, meskipun mereka sudah dirugikan sejak awal. Jika bukan karena ini, kemenangan pertempuran pertama mungkin tidak akan seperti ini. Hehehe, ini memalukan untuk ditunjukkan kepadamu, Hei Bai. Dongfang Changfan tersenyum tipis pada asap pelangi ini. Setelah pasukan suku Hei menstabilkan situasi pertempuran, mereka memasuki kamp dan mulai mengambil alih tawanan dan membersihkan medan perang. Menang dan kalah adalah bagian dari pertempuran, jika kita gagal kali ini, selalu ada waktu berikutnya. Menurut pendapatku, Dongfang Yuliang sudah sangat luar biasa. Ia menjaga kekuatan sukunya dengan baik, ia melakukannya bahkan lebih baik daripada yang kulakukan. Kasih sayang dan sifat protektifnya terhadap suku ini sangat berharga. Hei Bai berkata, benar sekali. Nada bicara Dongfang Changfan penuh penyesalan, baiklah jika anggota suku lainnya meninggal, tetapi kita semua adalah keturunan leluhur Giant Sun. Saat leluhur mendirikan pengadilan kekaisaran, ia punya satu motif, yaitu untuk melemahkan suku lain dan melestarikan garis keturunan kita. Sayangnya, bahkan eksistensi agung seperti Giant Sun Immortal Venerable meninggal saat masa hidupnya telah habis. Di dunia ini, apa yang benar-benar bisa abadi dan tidak bisa dihancurkan? Hei Bai tidak berbicara, ia hanya mendengarkan dalam diam. Dongfang Changfan menenangkan emosinya, tertawa pelan saat ia mengulurkan telapak tangannya ke arah Hei Bai. Baiklah, mari kita mulai. Ya, Hei Bai mengeluarkan sebuah daftar dari gu penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Dongfang Changfan. Ada banyak sekali konten dalam daftar tersebut, ada banyak sekali sumber daya yang tercantum. Suku Dongfang kalah dalam kontes pengadilan kekaisaran ini, dan menjadi tawanan suku Hei. Menurut aturan Giant Sun Immortal Venerable, suku Dongfang dapat membayar sejumlah sumber daya untuk menebus diri mereka. Suku Dongfang dan suku Hei adalah suku super,
mereka memiliki lebih dari satu dewa abadi. Kontes antara dua kekuatan raksasa, kontes istana kekaisaran, ini hanyalah sebuah permainan. Yang terpenting, pertempuran ini akan melemahkan suku lain dan memperluas suku sendiri, merekrut dan memilih bakat baru. Rencana besar yang melanda seluruh dataran utara ini tentu saja tidak diciptakan oleh dewa abadi suku Dongfang atau suku Hei. Itu diciptakan oleh salah satu dari 10 makhluk tak terkalahkan tertinggi, dewa abadi matahari raksasa. Dongfang Changfan menerima daftar itu dan mulai menelusurinya. Sumber daya dalam daftar ini tidak hanya jumlahnya banyak, ada juga banyak aspek yang disinggungnya, seperti beberapa cacing gu khusus yang hanya dimiliki suku Dongfang, atau beberapa resep gu yang baru dibuat. Tetapi Dongfang Changfan tidak menunjukkan kemarahan apapun, dia mengangguk ringan dan setuju, pemenang mengambil semuanya. Karena kita gagal, harga yang kecil itu adil, kita akan melakukannya. Yang kalah membayar harganya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Dewa Abadi Matahari Raksasa. Dalam sejarah, ada kalanya suku-suku tidak mau membayar harga ini, tetapi mereka semua akhirnya musnah. Namun sekarang, tidak ada satu suku pun yang berani melanggar aturan tersebut. Ini adalah aturan jalan lurus dataran utara, jika ada suku yang menolak untuk mematuhinya, mereka akan dikucilkan, dan menjadi sasaran semua suku lainnya. Sebuah cincin cahaya raksasa tiba-tiba muncul di langit malam medan perang. Setelah cincin cahaya itu stabil, sebuah pintu cahaya raksasa sekitar 60 meter terbentuk. Cahaya itu bersinar melintasi 1000 li, saat terbuka, jalur cahaya giok terbentuk. Dari pintu itu, seorang Gu Master wanita muda berjalan keluar. Dia memegang sebuah token saat dia mendarat di hadapan Hei Loulan di bawah tatapan semua orang. Saya utusan, saya di sini untuk membawa kembali suku Dongfang. Dia berkata tanpa ekspresi dengan nada dingin. Keduanya menyelesaikan urusan mereka di tempat. Setelah memeriksa reparasi pertempuran, alis Hei Loulan terangkat, dia telah mendapatkan banyak uang. Dengan menggunakan begitu banyak sumber daya, dia dapat memperlengkapi lebih banyak Master Gu dan terutama suku-suku yang menyerah. Setelah menerima mereka, kekuatan militernya akan melonjak setidaknya 50% dari yang asli. Kita akan bertemu lagi. Karena hasilnya telah diputuskan, Dongfang Yuli yang tidak memiliki emosi yang tersisa, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Loulan dengan tenang dan memimpin sukunya di jalan yang terang, memasuki pintu. Karena mereka menyerap banyak suku, ukuran suku Dongfang bertambah 30%. Hebat sekali, bahkan jika mereka kalah, mereka masih bisa bersembunyi dari badai salju di dalam tanah yang diberkati. Tidak ada pilihan, mereka adalah klan super, ada Dewa Gu yang melindungi mereka. Baiklah, berkonsentrasilah, ini adalah titik balik bagi kita setelah tunduk pada suku Hei. Selama kita memenangkan beberapa pertempuran, kerugian kita akan terbayar. Jika kita cukup beruntung untuk memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran dan memperoleh warisan itu, kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaya. Semua orang melihat cincin cahaya di udara saat mereka berdiskusi. Fang Yuan menyaksikan ini dalam diam. Badai salju 10 tahun ini melibatkan seluruh dataran utara, menyebabkan banyak rumah hancur dan banyak orang bangkit dari pertempuran. Itu adalah kontes para predator teratas, permainan yang mereka ikuti bersama. Beberapa orang membenamkan diri di dalamnya dan mengejar ketenaran. Beberapa menangis dan berduka, merasakan sakit yang luar biasa. Adapun Fang Yuan, sebagai orang dalam permainan raksasa ini, dia akan menonton dengan dingin saat dia membuat rencananya sendiri. Hehe, begitulah hidup. Hukum rimba, sungguh fantastis di Kam, suasana hening. Di atas meja merah terang, buku-buku ditumpuk tinggi menjadi satu. Kadang-kadang, angin bertiup melalui jendela dan membawa serta aroma rumput, saat membalik beberapa halaman teratas dokumen. Di luar sana, cuaca cerah dan terik, kadang-kadang, suara kuda perang atau serigala punuk terdengar dari jauh. Hal ini justru memperkeruh suasana hening di Kam. Sebagai pemimpin suku muda suku Ma Yingjie duduk di atas bantalnya sambil menundukkan kepala, membantu ayahnya menyelesaikan masalah administrasi pasukan aliansi. Sejak suku Ma melancarkan serangan diam-diam dan memusnahkan suku Fei, rintangan terbesar mereka dalam Majelis Pahlawan telah disingkirkan. Setelah itu, di Majelis Pahlawan Tianchuan, suku Ma menekan suku Cheng untuk menjadi pemimpin aliansi. Setelah mengambil sumpah racun, kekuatan militer suku Ma meningkat menjadi 600.000, mereka berada di puncak kekuatan mereka.
Setelah itu, suku Ma menjelajah ke barat, menuju barat daya dari Tianchuan. Sepanjang jalan, mereka menemukan kelompok binatang buas atau pasukan keras kepala untuk melatih pasukan mereka, mengasah kekuatan tempur mereka. Karena pertempuran terus-menerus dan penyerapan suku-suku yang kalah, mereka berkembang sekali lagi dan moral mereka melonjak. Saat ini, suku Ma telah tiba di Danau Cermin dan menemukan pasukan aliansi suku Song yang setara. Saat ini, suku Ma sedang membangun garis pertahanan pertama mereka. Laporkan, pada saat ini, Master Gu investigasi dari luar tenda melaporkan. Mata Ma Yingjie bersinar dengan cemerlang, dia tahu bahwa ini pasti akan menjadi beberapa informasi militer yang penting, jadi, dia meletakkan dokumennya dan memanggil, masuk. Master Gu investigasi yang kelelahan mendengar panggilan itu dan hendak masuk, tetapi penjaga di luar menghentikannya, apakah kamu tahu aturannya? Ganti sepatumu, jangan mengotori karpet di dalam. Master Gu investigasi meminta maaf sebesar-besarnya, setelah mengganti sepatunya, dia memasuki tenda. Setelah melihat Ma Yingjie, dia berlutut dengan satu kaki, bawahan memberi salam kepada pemimpin suku muda. Saya telah membawa informasi penting mengenai Yutian. Dia melaporkan ringkasan kejadian yang terjadi, dan setelah Ma Yingjie membuat beberapa pertanyaan, sekitar 15 menit kemudian, dia pergi. Suku Hei mengalahkan suku Dongfang, itulah kemenangan penting pertama yang mereka peroleh. Hati Ma Yingjie sedikit berat. Kontes Istana Kekaisaran telah terjadi berkali-kali, pada levelnya, dia sudah memahami aturan permainan ini dengan jelas. Dia tahu betapa pentingnya kemenangan, setelah suku Hei mengalahkan suku Dongfang, mereka akan menerima sejumlah besar kompensasi. Kompensasi ini akan mencakup resep Gu terbaru suku Dongfang, serta lautan sumber daya pertempuran. Selama mereka memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, dan menerima tawanan, kekuatan pertempuran pasukan suku Hei akan meningkat 5 kali lipat. Dalam semua pertarungan Istana Kekaisaran sebelumnya, pertempuran pertama adalah yang paling penting. Setelah pertarungan pertama dimenangkan, fondasi akan diperoleh. Mereka yang kalah dalam pertarungan pertama hampir pasti akan tersingkir, sangat sedikit yang bisa membalikkan keadaan. Suku Hei telah memenangkan pertempuran pertama mereka, sementara kami suku Ma dan suku Song masih menemui jalan buntu. Fei Kai dengan hati-hati datang ke pintu masuk tenda, berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Dua Master Gu yang menjaga menatapnya sebelum mengalihkan pandangan mereka. Setelah suku Fei tersapu bersih, Fei Kai yang kebingungan dipilih oleh Ma Yingjie dan untungnya menjadi pelayan pribadinya, menghindari nasib buruk para anggota sukunya. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengelola sepatu di luar tenda. Ma Yingjie adalah orang yang sangat suka kebersihan, setiap tamu yang masuk ke tendanya harus mengganti sepatu mereka, agar tidak mengotori karpetnya yang elegan dan indah. Setelah setiap tamu memakai sepatu yang disediakan, Fei Kai harus mencucinya sebelum memakainya kembali. Namun kali ini, berbeda. Fei Kai memegang sepatu yang dikenakan oleh Gu Master yang menyelidiki dan ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan sepasang sepatu lainnya ke depan dadanya. Tidak seorang pun memperhatikan tindakan kecilnya ini, Fei Kai berhasil pergi tanpa masalah, dan setelah 10 tenda, dia sampai di kolam air. Dia berjongkok di samping kolam sambil mulai mencuci sepatu yang sudah usang, dia sangat fokus dan bahkan tidak menyadari bahwa ada satu orang di belakangnya. Hei, orang, bodoh, kenapa kamu begitu serius mencuci sepatu? Sebuah tangan kecil menepuk bahu Fei Kai dengan kasar. Fei Kai terkejut, berbalik, dia melihat seorang gadis yang menyerupai batu giok dengan kulit merah muda, dan sepasang mata sebening kristal. Itu adalah Zhao Lianyun. Zhao Lianyun menggunakan analogi, harimau serigala domba, dan meyakinkan pemimpin suku Zhao untuk pergi. Setelah beberapa rintangan, mereka tiba di kamp suku Ma tanpa korban, dan disambut oleh pemimpin suku Ma. Suku Zhao berhasil bergabung dengan pasukan suku Ma dan sangat dihormati oleh para petinggi suku Ma dan menerima keramah tamahan yang hangat. Itu Anda, Nona Xiao Yun. Fei Kai melihat Zhao Lianyun dan menunjukkan senyum polos. Setelah ayahnya terbunuh, ia tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Secara kebetulan, ia menjadi pelayan pribadi Ma Yingjie, dan dikucilkan oleh para pelayan lama, sehingga ia tidak memiliki seorang pun teman. Setelah Zhao Lianyun mengolok-oloknya berkali-kali, tetapi dia mengakuinya sebagai satu-satunya temannya. Jadi ketika dia melihatnya, dia sangat gembira. Nona Xiao Yun, aku punya sesuatu untukmu. Fei Kai mengecilkan suaranya, menggerakkan kepalanya ke arah telinga Zhao Lianyun.
Zhao Lianyun mendorong kepalanya menjauh, bergumam dengan tidak senang, "Hei, dasar bodoh, jangan mendekat, tahukah kamu bahwa harus ada kehati-hatian di antara kedua jenis kelamin?" Fei Kai hampir jatuh ke dalam air setelah didorong, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia diam-diam menarik bajunya dan memperlihatkan sepatu yang dia sembunyikan, bertanya seolah-olah dia mencari pujian, "Lihat, apa ini?" Zhao Lianyun menatapnya dengan jijik, sepasang sepatu bau, jelas sudah pernah dipakai sebelumnya. "Dasar bodoh, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu benar-benar memberiku sesuatu seperti ini. Itu bahkan tidak pas untukku, dan aku tidak akan memakai sepasang sepatu bau ini." Fei Kai berkata, "Nona Xiao Yun, bukankah kau bilang kau kekurangan batu purba sebelumnya? Sepasang sepatu ini sangat indah dan menawan, kita bisa menjualnya di pasar gelap dan menukarnya dengan batu purba." Alis Zhao Lianyun terangkat, menatap Fei Kai dengan pandangan lain, "Wah, dasar bodoh, kau benar-benar berpikir untuk menyalahgunakan jabatanmu dan menyelundupkan barang milik umum. Luar biasa, aku tidak pernah menyangka kau akan berpikir seperti ini. Tapi berapa harga sepasang sepatu ini? Uang sakuku sehari-hari 10 kali lipat dari harga sepatu itu. Aku menghargainya, tapi kau harus menjualnya. Ganti pakaianmu yang compang camping dan kotor." Fei Kai mengusap hidungnya, menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, pakaianku masih bisa dipakai." "Sebenarnya, aku tidak memikirkan ini. Para pelayan tua itu selalu melakukan ini, karena ada banyak sepatu yang terus-menerus dipakai oleh para Master Gu yang berbeda, dan ketua suku muda sangat menyukai kebersihan, dia selalu mengganti sepatu bersama-sama pada interval yang ditentukan." Zhao Lianyun mengangguk. Ular dan tikus memiliki cara hidup mereka sendiri. Para pelayan mungkin memiliki status yang rendah, tetapi mereka juga memiliki cara hidup mereka sendiri. Terutama seseorang seperti Fei Kai, meskipun dia adalah seorang pelayan dan kehilangan kebebasannya, dia mendekati Ma Yingjie dan kemungkinan besar adalah orang pertama yang menerima informasi dari petinggi suku Ma. Suku Zhao telah memasuki pasukan suku Ma. Zhao Lianyun sengaja mendekati Fei Kai karena dia juga memiliki niat untuk mengumpulkan intel. Pada saat ini, keributan bisa terdengar. "Di mana Fei Kai? Keluar sekarang. Fei Kai, kamu dalam masalah sekarang, kamu berani mengambil sepatu pemimpin suku muda." Petik 2. Pemimpin suku muda ingin berjalan-jalan di sekitar kamp, tetapi menyadari sepatunya hilang. "Fei Kai, kamu terlalu berani, kamu tidak bisa dimaafkan." Sekelompok pelayan tua berteriak dengan arogan, keluar dari pintu masuk saat mereka mencari keberadaan Fei Kai. Ekspresi Fei Kai memucat, "Oh tidak, aku sudah ketahuan. Nona Xiao Yun, cepat pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa melibatkanmu, aku akan pergi meminta maaf dari ketua suku muda." "Maafkan aku, dasar brengsek," teriak Zhao Lianyun, ekspresinya berubah jelek, "Dasar bodoh, kau sudah dijebak dan kau bahkan tidak menyadarinya. Cepat ikuti aku dan lari." Ah, Fei Kai tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saat Zhao Lianyun menariknya, mereka memasuki gang sempit. "Sialan, jalan ini sudah ditutup." Zhao Lianyun mengandalkan keakrabannya dengan daerah itu dan membawa Fei Kai berkeliling, menemukan 4 pintu keluar, tetapi 3 di antaranya tertutup. "Nona Xiao Yun, cepat pergi, kalau tidak, akan terlambat." Fei Kai mulai pusing karena terus bergerak, ia kehilangan arah. Ia cemas karena tidak ingin membuat satu-satunya temannya mendapat masalah. Zhao Lianyun menghentakkan kakinya dengan marah, sambil berteriak dalam hatinya, "Mudahkah bagiku untuk menemukan orang dalam yang bisa memberikan informasi? Di zaman sekarang, di mana aku bisa menemukan orang bodoh seperti Fei Kai?" Para pelayan tua ini semua adalah ular yang licik, mereka akan meminta uang saat aku menginginkan sedikit informasi, dan mereka bahkan akan memberikan informasi yang setengah benar. Mereka iri dengan pendatang baru Fei Kai ini dan ingin menyingkirkannya. Seperti yang diduga, di tempat manapun yang ada manusia pasti akan ada konflik, dan dengan demikian akan ada rencana jahat. "Tidak mungkin, aku tidak bisa menerima ini begitu saja, kau sedang mencari kematian jika kau ingin menyakiti informanku." Ekspresi Zhao Lianyun penuh dengan ketidakpastian saat dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan solusi, sementara suara para pelayan tua itu terdengar. "Dia tidak ada di sini, aku sudah mencari di kolam air, dia juga tidak ada di sana. Apakah dia pergi? Bagaimana mungkin? Kami mengikutinya, aku yakin dia datang ke sini. Kami belum mencari di sana, pergilah."
Mendengar langkah kaki para pelayan tua itu, Zhao Lianyun memikirkan sebuah solusi di tengah kecemasannya. Dasar bodoh, kau benar-benar beruntung, aku baru saja membeli sutra dari pasar. Zhao Lianyun berkata sambil mengeluarkan sutra bermutu tinggi dari sakunya. Sutra ini dimaksudkan untuk dijadikan pakaian untuknya. Dasar bodoh, dengarkan instruksiku dan lakukan apa yang kukatakan, ini mungkin sangat bermanfaat bagimu. Zhao Lianyun meletakkan sutra itu ke tangan Fei Kai. Hah, Fei Kai tercengang. Zhao Lianyun segera memberitahunya tentang rencananya. Setelah beberapa saat, Fei Kai keluar dan ditemukan oleh para pelayan. Mereka sangat gembira, mengelilinginya saat Fei Kai mengepalkan tinjunya, memukulinya hingga babak belur seperti orang gila. Dia memberontak, budak anjing ini berani menyerang kita para senior. Fei Kai, kamu dalam masalah besar, ketua suku muda sedang mencarimu, kami datang untuk menangkapmu tetapi kamu berani melawan. Fei Kai berteriak, pemimpin muda suku sedang mencariku, aku akan pergi sendiri. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, dasar sampah rendahan.